There's no way that can save me. I really wanna try, but nothing gonna make me to feel myself alive. Cause it's easy to be a victim, easy to be alone. I don't wanna feel like been through broken homes. Let me alone. I don't wanna play your games, you got me no night. Don't need someone broken heart, don't get in my mind. Your love is toxic, toxic, sweetly poison, sweet like toxic, toxic. It's no chance to rebound. I wanna run, but you keep me so tight. Hai, kenalin nama aku Syafa Zahwa, kalian panggil aku Syafa. Jadi hari ini tuh aku bakalan pergi ke Jembatan Kaca yang ada di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kalian penasaran gak gimana sih Jembatan Kaca itu? Jadi jangan lupa ya untuk terus ikutin kegiatan aku pada hari ini dan dadah! Jadi teman-teman, sebelum kita berangkat menuju ke tujuan kita, sebaiknya kita masang seatbelt terlebih dahulu agar aman sampai ke tujuan ya teman-teman. Dan masangnya itu jangan lupa sampai ada klik. Setelah itu, step selanjutnya kita menggunakan hand sanitizer di kedua tangan kita ya teman-teman. Itu agar bertujuan jadi lebih steril aja tangan kita, dan agar terhindar dari kuman-kuman kita. Nah, teman-teman kan penasaran gak sih sama jembatan Skywalk itu? Jadi sebelum kita berangkat, saya akan bantu dulu. Berang-berang bawa tongkat, berangkat. Jembatan Skywalk atau biasa disebut dengan Jembatan Kaca ini berada di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Jembatan Skywalk ini terletak tepat di sisi Sungai Siak yang berhadapan langsung dengan tulisan Siak Srindapura atau Istana Siak di seberangnya. Kita dapat melihat secara langsung view yang begitu indah dari atas jembatan. Jembatan ini memiliki panjang kurang lebih 1,3 km. Namun untuk saat ini panjang jembatan itu hanya mencapai sekitar 800 meter kurang lebih. Dan sisanya itu masih dalam proses pembangunan yang mungkin akan jadi atau selesai pada tahun ini atau mungkin pada tahun 2025. Selain pembangunan jembatan tersebut, juga ada penambahan fasilitas-fasilitas lain yang mungkin akan menambah jumlah pengunjung untuk kedepannya. Jadi teman-teman, selama di perjalanan itu kita tidak boleh membuang sampah sembarangan keluar mobil ya. Sebaiknya kita simpan saja di dalam kantong plastik atau mungkin di dalam tempat sampah gitu. Lalu kita akan membuangnya jika kita sudah sampai di tujuan. Seperti ini. Jembatan Skywalk ini dibangun pada tahun 2022 atau lebih tepatnya setelah wabah COVID-19 selesai. Jembatan Skywalk ini dikelola oleh Pemda atau pemerintah daerah dan ini bukan merupakan milik pribadi. Hai semuanya, sekarang aku udah sampai di Skywalk atau Jembatan Kaca yang ada di Siak. Nah, kalian tuh penasaran gak sih gimana bentukan jembatan ini? Tapi sebelum itu, kita akan masuk ke dalam. Cecerat! Nah, di Jembatan Kaca Siak ini kita sebelum masuk itu kan harus membeli tiket terlebih dahulu. Untuk golongan anak-anak itu sekitar harganya 5.000 dan 10.000. Kalau misalnya untuk orang dewasa itu 10 sampai 15.000. Nah, berhubung saya orang dewasa jadi saya membayar tiketnya sebesar 15.000 rupiah. Ini udah pasti. Iya, terima kasih Kak. Nah, setelah mendapat tiket, kita bisa masuk ke dalam jembatan kacanya. Nah, tapi sebelum masuk ke jembatan kaca itu, aku ingin ngasih tahu kalau misalnya kita naik ke jembatan kaca itu, kita cuma boleh satu arah doang. Kalau misalkan karena kita naik dari sisi yang sebelah kanan, jadi kita hanya boleh melewatinya satu arah. Belum, sampai atas. Udah video-video aja, soalnya aku tuh kita. Satu lagi. Sabar. Nggak nampak pun. Nah teman-teman, jadi gini lah view dari atas jembatan kaca tersebut. Dapat kita lihat dari sini Sungai Siak yang membentang begitu luas ya teman-teman. Sekarang ini jam 12, jadi matahari itu lagi di atas banget, lagi terik-teriknya.
Sebenarnya kalau kita mau ke Skywalk ini lebih bagus itu di malam hari karena di sini terlihat sekali banyak lampu-lampu. Ini yang mungkin kalau misalnya malam hari itu dia lebih terang gitu, lebih bagus. Nah guys, selain kita bisa melihat Sungai Siak yang membentang sepanjang ini, dari sini kita juga bisa melihat adanya Istana Siak. Dapat kita lihat di ujung situ. Nah jadi teman-teman, sekarang aku udah sampai di pertengahan Skywalk ini ya. Di pertengahan ini terdapat persegi atau piramid-piramid yang disusun sedemikian rupa. Jadi di sini tuh kita juga bisa berteduh teman-teman. Sedikit berteduh dari teriknya panas matahari di siang ini. Seperti yang kita lihat, kalau di sini tuh karena jam 12 atau jam-jamnya orang istirahat, jadi di sini tidak terlalu banyak pengunjung. Biasanya juga pengunjung itu datang sekitaran jam-jam sore atau jam malam. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau bisa malam atau sore itu lampu-lampunya mulai hidup dan itu jauh lebih bagus dibanding siang hari. Kita udah sampai di titik jembatan yang ada kacanya. Dapat kita lihat kacanya tebal sekali dan berada di tengah-tengah jembatan. Sebenarnya jembatan kaca ini, bagian kacanya itu tidak boleh langsung dipijak menggunakan sepatu atau sendal. Kalau kalian ingin memijaknya, itu kalian bisa membuka sepatu kalian. Saya akan mencontohkannya seperti ini. Panas ya, karena ini jam 12 tuh. Karena agar dia tidak terjadi geser-geser gitu. Soalnya ini kan dari kaca ya gitu. Kaca. Terus juga kalau misalnya kalian lihat dari sini dari atas, kan ini kaca nih. Jadi kita tuh bisa ngelihat Sungai Siak di bawahnya gitu. Terlihat ya meskipun kurang jelas karena kacanya udah lumayan buram karena sering dipijak-pijak, tapi masih kelihatan sedikit. Ini di tengah-tengah gitu. Kalau kita melewati jembatan ini, kita itu harus satu arah saja. Kan tadi kita sudah masuk dari pintu masuk, kita tuh nggak boleh baru masuk sampai ke tengah nih kan. Terus kita putar balik lagi tuh itu dilarang. Maksudnya tidak disarankan. Karena saya juga tidak tahu kenapa alasannya, belum saya tanyakan. Tapi kita mengikuti aja arahan yang sudah diberikan. Jadi kita akan berjalan dari ujung sebelah kanan tadi, dari awal pintu masuk sampai ke ujung pintu keluarnya. Kita akan berjalan lurus saja sampai ujung begitu. Tidak memotong atau memutar balik langsung. Nah teman-teman, kita udah sampai di ujung sebelah kiri dari jembatan Skywalk ini. Kita lihat situ banyak sekali lampu-lampu dan juga ada sedikit ornamen seperti akar yang berbiru. Itu kayaknya kalau malam kelihatan lebih cantik karena ada lampu-lampunya. Karena sekarang siang jadi nggak ada lampunya gitu. Dan dari bawah situ tuh ada tempat untuk penurunannya lagi. Kita bisa masuk dari sana dan turun dari sini. Dapat kita lihat juga di bawah ini tuh terdapat perahu ataupun kapal kecil ya yang biasanya digunakan para nelayan untuk menangkap ikan mungkin. Jadi seperti pelabuhan gitu, tapi bukan pelabuhan, apa sih kayak singgahan untuk perahu-perahu gitu. Dermaga. Dan di sini tuh kalian nanti jalannya bisa putar gitu loh, karena dia kayak bundaran gitu di sini.
pasti ada lampu yang nembak ke atas, menerangi dari akar-akarnya tadi. Kelihatannya ada lampunya gitu. Saya akan mengingi sekali. Cekikan saya. Jadi saya anjir. Nah ini jembatan ini tuh tangga untuk turun yang saya maksud tadi. Di bawah-bawahnya itu ada orang-orang jualan begitu. Itu juga ada pembangunan untuk memperindah jembatan ini, dan bisa kita lihat juga di sisi sebelah sininya itu ada pembangunan lagi untuk memperpanjang jembatan ini agar bisa sampai ke ujung sana. Namun belum selesai ya. Jadi di sini tuh dikasih pembatas lebih dahulu agar lebih aman gitu. Nah teman-teman, kebetulan sekali ketika saya sedang di sini ada kapal yang melewati Sungai Siak. Ini sepertinya kapal-kapal yang membawa atau mungkin barang-barang. Kapalnya tuh panjang banget, gede. Kita akan menelusuri Sungai Siak ini. Teman-teman, kita kan harus melalui satu arah. Jadi kita harus menyelesaikan dulu jembatan ini sampai ke bawah. Tadi sudah tuh dari pintu masuk. Jadi kita turun ke pintu masuk. Disebut itu dengan sini lagi. Biar nampak apa di tengah-tengah kita. Baiklah, saya akan mewawancari salah satu pengunjung di jembatan Skywalk. Abang, permisi, boleh minta waktunya sebentar? Oh iya, boleh. Tapi kita kayaknya enaknya duduk di sana dulu deh. Baiklah, sekarang saya sedang bersama dengan salah satu pengunjung dari Skywalk ini. Kalau boleh tahu, namanya siapa nih Bang? Nama aku Lutfi Kurniawan. Abang asalnya dari mana nih? Dari Duri. Oh, dari Duri. Jauh ya Bang? Kalau boleh tahu nih, kan Abang dari Duri. Abang udah kesini tuh udah pernah berapa kali gitu? Baru pertama kali ini sih. Oh, baru pertama. Kalau gitu first impression apa nih Bang tentang Skywalk ini? Ya, panjang juga ya. Jadi saya jalan dari ujung ke ujung capek juga. Panas nggak Bang? Panas. Oh, panas ya. Terus untuk fasilitas yang mungkin ingin ditambahkan gitu, harapan Abang lah kira-kira untuk jembatan ini? Ya, kalau bisa sih ditambah tempat neduhnya ya. Iya. Karena kan terbuka kali. Jadi ya itu. Itu aja ya Bang. Terus kekurangan sama kelebihan yang Abang lihat di sini tuh apa ya Bang? Kalau untuk kekurangan sih ya itu tadi lah, karena panas harusnya tuh ditambah tempat berteduh lah untuk berteduh ya. Karena memang terbuka kali jembatannya. Kalau untuk kelebihan dari view sih, view-nya bagus, soalnya langsung ke sungai kan. Terus untuk harapan kedepannya nih, Abang sebagai pengunjung tuh apa gitu untuk jembatan Skywalk ini? Ya semoga fasilitas-fasilitasnya ditambah lagi gitu. Karena kan tempat wisata di Riau ini Sedikit gitu ya ya. sedikit. Oke, makasih banyak ya Bang atas waktunya yang udah saya wawancari. Makasih banyak. Semoga Abang betah ya. Baiklah teman-teman, sekarang saya sedang bersama dengan salah satu pengelola jembatan Skywalk ini. Kalau boleh tahu nih Bang, siapa namanya? Joko Cahya Mukti. Biasa dipanggil siapa Bang? Macam-macam, Joko boleh, Mukti boleh. Nah, kalau boleh tahu Bang asal dari mana ya? Asalnya dari Riau. Saya pengen nanya-nanya nih Bang tentang Skywalk ini. Kalau misalnya boleh tahu tuh, Skywalk ini berdirinya tuh kapan ya? Tahun 2022 kayak. Lebih kurang. Akhir. Berarti itu udah lewat Jadi- masa Covid ya Bang? Udah lewat masa Covid. Terus apa lagi? Terus jembatan ini tuh kenapa didirikan gitu Bang? Ada alasan? Kita di Riau ini kan kekurangan destinasi atau tempat wisata khusus untuk Riau ya. Makanya salah satunya Asia ini punya wacana untuk ingin jadi kota wisata. Nah, untuk menarik wisata, setidaknya wisata dalam negeri, dalam daerah dulu, baru ke luar.
Tujuan itu ya untuk membuka wisata lah, intinya itu. Apalagi? Kalau misalnya kelebihan dari jembatan ini itu apa ya? Apa kelebihannya? Dia unik sih. Dia posisi sebenarnya ini bukan jembatan kaca ya. Ini skiwalk. Skiwalk itu maksudnya jalan di atas awan lah. Bukan jembatan kaca seperti yang orang bilang di Beijing itu kan. Bukan seperti itu. Dia uniknya ya dia di atas gitu loh. Agak apa sedikit menantang lah gitu. Apa bahasa Inggrisnya itu adrenalin. Begitulah pokoknya agak seperti itulah. Gitu. Kemudian dia nih wahana yang kedua untuk wahana olahraga. Jadi kita wisata sambil olahraga begitu. Sebenarnya ini kan panjangnya kan 1 kilo lebih nih, 1 kilo 300 lebih kurang. Cuman ini baru tahap pertama, tahap kedua, ini tahap ketiga. Ya tahap ketiga ini kan baru apa nih mau siap. Insya Allah tahun depan sudah siap semua, bisa diapakan semua. Berarti fasilitas yang ingin ditambahkan itu tadi apa aja tuh Bang? Kalau fasilitas sih taman sih sebenarnya. Kalau tempatnya macam jembatan ini sudah ada, kita kan kekurangan kita taman dan kebersihan lah sih sebenarnya itu. Kalau ada tamannya, wisatawan itu atau teman-teman pengunjung itu bisa istirahat, bisa duduk, bisa nyantai. Selain dia di atas kan bisa menyantai di bawah gitu kan, tempat-tempat santai lah gitu kan. Dan kita kurang itu sih sebenarnya untuk sini itu. Jembatan ini kan baru berdiri sekitar 2 tahun ya Bang? Lebih kurang. Lebih kurang 2 tahun. Nah itu kira-kira orang penting tuh yang udah pernah kesini tuh siapa aja gitu Bang? Alhamdulillah kalau pejabat untuk Riau ini Pak Gubernur, kemudian Bupati, Wakil Bupati, dan dinas-dinas terkait lah sering datang ke sini. Terus kalau misalnya di sini itu Bang ada berapa pengelola gitu yang mengelola jembatan ini? Petugasnya maksudnya. Petugasnya lebih kurang 13 orang. Ditambah tukang kebersihan untuk di atas, untuk ngepel kaca, bersih sapu-sapu di atas kan kalau ada sampah itu 3 orang. Baiklah Bang, terus untuk harapan Abang ke depannya apa nih tentang jembatan Skywalk ini? Harapan saya semakin ramai pengunjung. Kemudian untuk pengunjung ya kan, untuk tuan rumah ya saya berharap secara pribadi ya ramah tamahnya, kemudian kebersihannya, kemudian kita orang Melayu ini kan terkenal dengan ramah tamah. Kita junjung tinggi ramah tamah. Kemudian taman dan kebersihan lah yang jelas. Jadi itu aja Bang yang mungkin bisa saya tanyakan mengenai jembatan Skywalk ini. Tahu kan artinya jembatan Skywalk itu apa? Iya, di atas awan tadi kan Bang, Iya. udah kita bahas tadi. Nah mungkin itu aja ya Bang, makasih banyak nih Bang atas waktunya yang udah dikasih. Jadi saya jadi tahu nih informasi-informasi penting tentang jembatan Skywalk ini. Atau jembatan kaca lah gitu, biasa sering disebut sama. 2, 3. Terus nih Bang, kira-kira ada nggak informasi-informasi penting yang mungkin ingin disampaikan sama pengunjung-pengunjung yang mungkin akan datang ke sini gitu? Begini. Yang pertama, pintu masuk kita ada di posisi sebelah itu masuk itu 1. Ya pintu masuk belah sana, pintu turun nanti ini kan bakal 1 kilo lebih nih. Insya Allah pintu masuk itu tetap 1, pintu turunnya banyak. Jadi para pengunjung itu yang mau datang itu masuknya dari sana tidak boleh melawan arah. Jadi tetap masuk di sana, turunnya di sini atau di pintu kedua atau pintu ketiga atau pintu keempat. Boleh turunnya di sana. Jadi tetap tak boleh lawan arah. Kemudian untuk kaca, kenapa kacanya nggak boleh dipijak? Salah satu alasannya nih ya. Alasannya supaya untuk menghindari tergores. Kadang sepatu ini menyimpan kerikil atau pasir kecil-kecil itu bisa tergores dan bisa berbahaya. Nanti banyak mengakibatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Apalagi? Kalau boleh tahu Bang, kenapa tuh kalau misalnya kita jalan di jembatan itu cuma boleh satu arah, nggak boleh lawan arah? Ini gini, mohon besok lah. Yang jelas itu aturannya begitu dari Pemda. Kemudian yang kedua untuk meminimalisir. Itu dari soalnya gini banyak banyak kan kemarin kan macam waktu baru pembukaan itu kan kemarin itu kan banyak pengunjung. Jadi dari sana masuk, dari sini masuk, jadi bentrok dia di atas itu. Jadi kita tidak bisa ngontrol jumlah yang masuk itu berapa gitu kan.
Itu kan kemarin melebihi kapasitas, itu berbahaya sekali itu sampai di atas itu sampai 500 orang gitu kan. Jadi jalan itu berdesak-desak gitu. Itu yang bahaya itu gitu. Jadi kalau kita satu pintu masuknya kita terkontrol. Mudah kontrolnya karena ini kan tempatnya tinggi. Jadi kemudian kalau resikonya itu pun juga tinggi gitu loh. Kalau kita nggak waspada, nggak hati-hati, kalau kita nggak berjaga kan bahayanya ke kita sendiri. Macam contoh lah, macam ketika hari hujan atau petir gitu kan. Kenapa pengunjung dilarang masuk? Yaitu antisipasinya itu karena petir kalau di pinggir sungai itu bahaya. Gitu. Terima kasih banyak Bang atas informasi yang udah diberikan nih kepada saya dan juga kepada pemirsa yang mungkin nonton lagi melihat video ini gitu. Terima kasih banyak ya Bang atas waktunya dan juga informasinya. Terima kasih banyak Bang. Nah teman-teman, jadi itu tadi vlog aku pada hari ini di Jembatan Skywalk ini. Kita kan tadi udah jalan-jalan tuh dari ujung sebelah sana atau dari pintu masuk sampai ke ujung sini di pintu keluarnya. Nah mungkin kalian ada tuh tantangan yang wisata mana yang mungkin bakal saya kunjungi ke depannya, silahkan komen di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Sebelum aku tutup, aku bakal ke pantun nih. Siang hari makan kuaci bersama Ibu Asih. Cukup sekian vlog saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Dadah.